ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, teman-teman juga bisa cek hari ini kita harus bisa ngapain aja sih ya. Di fase 1 dan fase 2 itu target saya mudah-mudahan tercapai. Kalau tidak nanti kamu bisa menyusul setelah ujian itu untuk melakukan praktek secara mandiri ya. Maksimal di sini sampai jam 4. Oke. Kan sampai jam berapa ujiannya? Jam 4. Tapi bisa deh. Nah itu ya, hari lain mungkin ya. Ini saya ada lagi sekali SET. Oke. Kalau masih ingat, saya nak menjelaskan lagi sub CPMK-nya ya. Silahkan dibaca di modul dan LPS ya. Kita langsung masuk ke materinya. Kalau kita melihat dari fase rehabilitasi jantung itu sebenarnya ada dua pendapat. Ada yang 3 sampai fase 3, ada yang fase 4. Fase 4 itu sudah betul-betul menjadi OHIBA yang sebenarnya saya katakan ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari yang 3 fase. Namun yang fase ketiga itu kalau kalian baca pada konteks komunitas itu saya sudah berikan saat teori ya. Di sana berisi anjuran ngapain aja sih nanti ketika sudah masuk ke dalam fase komunitas kembali ya. Kaitannya ke sana. Kemudian yang terpenting ini adalah di fase 1 dan 2. Nah, ada yang menyebutkan inpatient, outpatient, ada yang menyebutkan akut, ada yang menyebutkan sampai ke supervisi atau kronik ya. Nah, apa yang terpenting dalam 2 fase ini? Yang jelas kalau yang namanya akut itu berkorelasi dengan apa teman-teman? Tirabaring, kan enggak? Dia langsung ada prosesi tirabaring, fase-fase yang dimana baru saja terjadi proses tindakan secara medik. Nah itu kita masuk di dalam akut fase. Nah kalau kalian lihat lagi dari teori yang kemarin, masih ingatkah kalian dengan adanya tindakan-tindakan seperti PCI, percutaneous coronary intervention, ingat? Kemudian ada CABG, apa CABG? Coronary artery bypass grafting, ya. Dia sudah dilakukan tindakan untuk pengambilan secara bypass untuk pembuluh darah yang mengalami stenosis mungkin atau terjadi penyempitan atau plak yang intinya perfusinya sudah tidak bagus, alirannya sudah tidak bisa membantu lagi. Karena itu diambilkan tindakan yaitu melakukan CABG. Biasanya prasyaratnya apa? Biasanya ada 3 pembuluh yang mengalami insufisiensi terhadap aliran tersebut. Nah, mengenai bagaimana plak parameter yaitu urusan medis ya. Yang jelas yang diambil tindakannya itu adalah dengan melakukan CABG. Sekarang endingnya sudah dihadapkan kalian dengan kondisi pasien post CABG. Jadi begitu rujukan. Paham ya seperti sini ya? Ada yang menggunakan post PCI. Ada yang memang non tindakan medik berupa pembedahan, tetapi dia dirawat. Namun di saat itu dia hanya diberikan obatan saja. Itu masuk aku juga nggak teman? Masuk ya. Berarti hampir semua kondisi yang ada hubungannya dengan konteks kardiovaskuler dalam hal ini itu semua akan masuk akut fase. Tinggal nanti kita akan mengidentifikasi pasien ini pos apa. Kemudian pertanyaan selanjutnya nanti adalah apa temuan dari asesmen yang telah dilakukan. Nih, ini sudah saya baru fase yang tahun lalu ya. Tujuannya apa? Kalau ngomongin fase rehab akut atau fase 1 tersebut jelas menghindarkan pasien dari efek penyakit yang mungkin akan nanti terjadi oleh karena tirabaring yang lama atau efek decondition. Memang kelihatannya tidak terlalu penting ya, udah tidur biarin aja tidur. Tetapi dibalik orang itu kamu suruh tidur lebih dari sekian jam dalam sekian hari, yang terjadi adalah hal-hal yang tidak nampak deh. Misalnya masa tulangnya seperti apa, jaringan lunaknya kan seperti apa, jadi gradasi nggak, penurunan nggak. Nah ini yang sering tidak bisa. Oleh karena itu, kenapa penting sekali kita mengidentifikasi bagaimana nanti efek yang akan terjadi pada orang-orang dengan tirabaring.
Nah, kategori dalam hal ini adalah kalau memang tidak ada dia kontraindikasi harus tidak digerakkan, harusnya bergerak. Itu kuncinya, itu prinsip. Paham ya? Apalagi ini di rumah sakit. Rumah sakit itu apa yang nggak ada di sana? Virus, bakteri, benar nggak? Itu ada semua di sekitaran itu. Walaupun dikatakan steril ya Dede ya, tapi kan kita tidak tahu agentnya siapa yang membawa itu, orang yang model kayak apa yang nggak datang di sana, ya kan? Jadi itu adalah sumbernya semua penyakit. Oleh karena itu penting, apalagi orang itu hanya tidur saja. Itu sebenarnya yang menjadi dasar. Nah sekarang bagaimana indikasinya? Tadi sudah saya sedikit ceritakan ya, bisa kalian nanti baca lebih lengkap lagi. Bagaimana pasca tindakan yang walaupun non bedah jantung dalam kategori yang mungkin setelah dilakukan angioplasti dan segala macam ya, bahkan penyakit yang tidak memungkinkan berisiko tinggi untuk dilakukan tindakan intervensi bedah, dia juga terindikasi loh, walaupun dia tidak terindikasi bedah, ya. Kemudian mempunyai risiko tinggi, orang yang mempunyai risiko tinggi penyakit jantung koroner saja dia terindikasi. Indikasi itu maksudnya apa teman-teman? Cocok digunakan untuk itu ya, cocok ya digunakan untuk apa? Jadi kalian akan melakukan proses ini walaupun dia baru hanya risiko tinggi saja, itu sudah bisa dilakukan pendekatan dengan rehab jantung. Sementara kontraindikasinya sudah sangat jelas, angina pectoris yang tidak stabil. Kalau kalian masih ingat ACS, ada yang angina yang stabil, ACS kan gitu, jadi diklasifikasi lagi STEMI and STEMI, benar nggak? Ya segitu. Kemudian tekanan darah ortostatik turun 20 mm Hg. Nah ini juga yang menjadi kontraindikasi. Ini harus dibaca aja ya. Harusnya sudah dibaca nih oleh kalian. Nah kemudian bagaimana program latihan yang akan diberikan? Simpelnya begini aja. Ibaratnya kita seperti milestone-nya. Milestone-nya pada fase 1 itu udah ini saja, selesai deh. Cuman apa yang akan menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kalian menjawab why. Mengapa itu harus dilakukan dan mengapa urutan itu yang menjadi mutlak. Ini yang harus kalian bisa bedah secara clinical reasoning. Itu aja bedanya. Latihannya apa aja visual? Jelas ini aja, breathing exercise, apalagi ROM termasuk di dalamnya ya, ankle pumping. Kemudian mulai dengan mobilisasi bertahap. Apa contoh mobilisasi bertahap? Ya nanti kita peragakan ya. Oke. Sampai di sini sudah paham ya, ya konsep dari rehab satunya dulu ya. Nah, ada juga batasan yang menyebutkan ini tidak akan melebihi 2-3 match karena target di fase 1 itu adalah ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4 Dede. Dan tapi boleh, oke kamu pakai 3 atau 4 match masih dalam koridor yang benar ya. 3 sampai 4 match. Itu setara dengan ngapain sih? Nah, saya sih belum mencantumkan itu. Saya kan sudah minta tolong kalian untuk mencari tabel aktivitas yang hubungannya dengan match itu. Udah dicari? Masih suara begitu. Itu harus ada di buku kamus kalian ketika kalian memfolderkan jantung. Itu tabel match itu harus ada. Cari ya, itu ada. Nah kemudian breathing exercise kemarin juga kalian sudah mendapatkan pendekatan dari Pulmo ya. Breathing apa aja sih yang kalian udah tahu, yang bisa kalian praktekkan? Larissa, keras. Diaphragmatic breath, coba dipraktekkan ya seperti apa ya. Langsung apa lagi? Pulse, lip, terus. Kalau kalian melihat semua metode breath itu, apa sih yang ada terlintas dalam pikiran kalian? Sama nggak dia mereka semua itu? Beda. Apa yang membedakan? Tujuannya. Oke, apa tujuannya? Hah? Kasar. Misalnya untuk seperti breathing, dia lebih fokus ke ekspirasi. Terus kalau misalnya dia breathing untuk bernafas dengan otot diafragmanya. Terus tujuannya? Pendekatan yang akan disampaikan? Mengurangi ruang oksigen dari si paru-paru.
work of break-nya. Oke. Tadi udah benar ya. Jadi pendekatan kita mau ngapain? Pendekatan dengan point of view pada inspirasi atau ekspirasi. Tentu sebelum kalian mengambil decision making, kalian melihat ini terindikasi untuk kita ambil pendekatan yang ke inspirasi apa ke ekspirasi. Dari sana dulu pola berpikirnya. Misalnya nih orang yang tiba-tiba sesak, kamu katakan tadi work of break-nya meningkat, ya napasnya dangkal, cepat, terjadi cepat, potensi terjadi kelelahan di dalam melakukan pernapasan. Kenapa? Bisa mengambil cepat dan lambat. Itu adalah kompensasi bahwa oksigen itu harus tetap masuk. Apa kompensasinya dia? Cepatlah dia bernapas. Belum bisa bernapas yang efektif. Tapi bisa paham ya? Oleh karena itu kenapa kadang pendekatan inspirasi itu adalah prinsipnya gampangannya gini. Untuk sebanyak-banyaknya oksigen itu bisa masuk ke paru-paru, dalam tubuh, katakanlah seperti itu. Kalau ekspirasi apa? Penekanan pada konteks ekspirasi. Kita membuang beberapa sisa yang mungkin masih terjebak entrapment di dalam saluran napas dan segala macam. Oleh karena itu kita menggunakan teknik yang ekspirasi. Nah sekarang kamu cek pada konteks asma, pada konteks PPOK, pada konteks kasus-kasus bronchopneumonia dan yang lain-lain, itu yang terjadi seperti apa posisi udara ini dan oksigennya. Karena itu baru kamu bisa mengambil keputusan, decisionnya. Oh harus saya keluarkan nih. Nah mengeluarkan ini berarti ekspirasi. Jadi yang kamu tekankan nanti pengambilan keputusannya adalah bagaimana teknik-teknik breathing yang lebih banyak ke ekspirasi. Seperti itu ya. Paham di sini? Jadi hanya dua saja, inspirasi atau ekspirasi. Kalau yang tadi ngomongin diaphragmatic breath, itu hanya kamu baru satu komponen saja ya. Diaphragmatic breathing itu dia bisa dengan tension yang normal saja, belum tentu deep. Tetapi kalau kalian ngomongin deep diaphragmatic breath, berarti apa? Ya, dia nafasnya dalam menggunakan diafragma, ya kan? Tetapi kalau hanya ngomongin diaphragmatic breath, belum tentu nafasnya harus dalam. Paham kan? Paham maksud saya? Jadi jangan dipisahkan. Karena apa? Nanti ada lain lagi. Ada segmental costal breath, ada lateral costal breath, ada yang bagian belakang posterior. Tergantung sekarang itu suruhannya apa? Deep atau normal breath. Paham kamu bisa? Kalau normal breath itu kaitannya seperti kamu tidak volume ini. Keluar masuk. Ya sekarang kamu duduk ini kamu sadar kamu bernapas. Tidak. Itu nafasnya biasa. Tetapi kalau dengan sengaja itu kamu sudah deep. Ya. Deep diaphragmatic breath. Kamu sini paham? Ya. Oke. Nah next. Nah itu kaitannya dengan breathing exercise. Mau dipraktekkan dulu atau seperti apa? Kemarin kan sudah dapat. Padahal banyak ya. Sekarang hanya bagaimana clinical reasoningnya aja. Sekarang kamu bisa bayangkan bagaimana orang-orang dengan post PCI dengan pemberian obat-obatan segala macam kita lakukan breathing exercise. Tujuannya kira-kira berapa? Nah, lebih ke sana. Teknik bersama. Disuruh nggak seperti ini? Ya, benar ya? Nah, posisinya semipolar atau enggak? Sebisa mungkin ya ada semipolar. Tetapi bagaimana kalau tidak boleh? Berarti masih ada kontraindikasi, dia tidak boleh head of bed. Dia nggak boleh head up bed. Oleh karena apa? Misalkan ICP-nya masih tinggi. ICP tahu? Ya, intracranial pressure-nya masih tinggi. Sehingga kalau kamu lakukan intervensi yang sudah mengubah posisinya ortopnunya dia, sudah terjadi perubahan lagi tekanan ICP-nya, sehingga itu membahayakan. Oleh karena itu nanti kita akan coba ngecek apa sih kriteria dari early mobilization. Ya, kriteria early mobilization itu yang paling penting. Karena justifikasi kalian berani mengambil tindakan itu dari sana datangnya. Kriteria early mobilization.
Kalau room exercise ada masalah nggak? Dari semester 4 kamu dapat room exercise? Ada? Ada. Bahkan sampai yang fungsional ya, menggunakan pendekatan diagonal, itu kan udah sering ya. Jadi perlu kita praktekkan lagi, ya oke, tidak masalah ya, dipraktekkan. Kemudian ankle pumping, apalagi ankle pumping ini udah sering sekali ya. Sekarang mungkin penekanannya adalah terhadap dosis yang biasanya digunakan. Dosisnya seberapa sih? Kemudian mobilisasi bertahap, nanti kita akan juga praktekkan ya. Yang terpenting di saat ini adalah setiap awal dan akhir latihan lakukan selalu pemantauan atau monitoring. Itu sudah hukumnya pasti ya teman-teman ya. Bila perlu nanti sampai adanya perubahan nggak sih pada tekanan darahnya. Baik itu kalau tekanan darah kita bagi dua ya, pengertiannya ada sistole di diastole. Kalau sistolnya tidak akan bergeser kurang lebih berapa? Jadi kenaikan atau penurunan? Plus minus 20 mmHg. Jadi ya kalau diastole 10 mmHg. Itu kira-kira sudah ambang batas dalam latihan pada pasien-pasien dengan proses. Kemudian box RPE. Box RPE di fase 1 masih berapa sampai maksimal berapa di toleransi? 9 sampai 13, 11. Kalau di fase 2 nanti kurang dari 15 gitu ya. Kurang dari 15 ya. Itu yang membedakan. Nah, sekarang lanjut lagi. Bagaimana sih cara kalian mendapatkan nilai RPE? RPE sama nggak dengan bulk biasa, Satya? Beda. Apa bedanya, Satya? Kemarin kalian diajarin skala bulk oleh Fisika untuk pengukuran seberapa sesatnya. Itu kayak fast ya, kayak fast bulk scale. Nanti kamu bisa coba isok juga ya. Itu adalah pemeriksaan yang memang sih subjektif terhadap kondisi sesak pasien tersebut. Tetapi kalau RPE itu sudah ada rating per seven of excitation. Ada 3 komponen yang diukur. Yaitu pertama adalah apa? Sesaknya. Oke, masuk di sana. Yang kedua, kelelahannya seberapa. Yang ketiga, usahanya. Seberapa besar usaha yang telah diserahkan di sana itu. Nah, skala 6-20 pernah kalian lihat ya? Ada skala 6-20. Yang saya pernah baca terakhir itu adalah dia tidak langsung spesifik pada satu ini tuh langsung mendapat interpretasi ya, ya. Misalnya 6 nih, apakah dia mild atau apa? Coba kalian bisa juga cek. Dia hanya di tertentu saja yang ada interpretasinya. Nah, skala 6-20 ini masih dicurigai ada hubungannya dengan HR-nya. Pernah saya ceritakan kemarin ya. Sehingga ya. Yang 6, misalnya dia di kisaran 60 berarti 6. Berapa misalnya 120 berarti 12. Dengan catatan NB-nya adalah apa? Dia tidak minum obat-obatan yang beta blocker hubungannya dengan dipengaruhi nih HR-nya oleh obatnya. Tetapi RPE konteksnya yang lain bisa kamu cek itu adalah kelelahan. Kelelahan nggak bisa bohong pasien itu. Pak, kira-kira Bapak sekarang lelah banget nggak sih sama ini? Bisa ada dicek. Pas 11 kamu bandel sekian, 13 buat sekian, 15 buat sekian ya. Lihat di panduan cara penggunaan RPE skillnya. Oh ya, saya kira-kira ya udahlah masih agak ngos-ngosan dikit. Kamu cek lagi dengan melihat pasiennya. Oh iya benar, tadi mukanya nggak jilat-jilat kayak gini deh. Artinya usahanya besar sekali, Vin. Itu maksudnya Vin ya. Ini misalnya ya. So kamu cek di sana dan bisa kasih, oh bapaknya sudah. Atau menggunakan tone test, pernah dengar? Nyanyi atau menghitung dia. So pasti dia bisa nyanyi balonku ada 5 tanpa begitu ngos-ngosan balon itu sudah tidak boleh dilanjutkan atau intensitasnya cukup ya. Tapi yang paling gampang itulah talk test dengan cara menghitung 1 sampai 15 berapa kali dia ngambil nafas.
ada top test, nanti kalian juga cari. Itu objektif kayak gitu teman-teman. Untuk melihat seberapa sudah respon kelelahan yang dirasakan oleh pasien. Oke, jelas ya. Jadi itu macam-macam yang bisa kalian gunakan sebagai monitoring. Ketika pasien sudah dinyatakan mengkonsumsi beta blocker, berarti teman-teman akan apa? Ya, abaikan HR-nya. Tapi utamakan adalah keluhan subjektif yang muncul. Ya, atau mungkin memang sudah benar-benar kita lihat, oh ini sudah volumenya dan bagus. Perhatikan, ambang batasnya di fase 1 itu adalah 9 sampai 11 ya. Kalau fase 2 nanti? Oke, tanpa berlama-lama, yuk sini. Siapa yang mau? Nah ini dia guys, ini dia yang jadi tidak semua show kenapa ya ini apa namanya? Nah misalnya 10 nih, kamu berani akan menginterpretasikan apa dia? Nah ya ini kaitannya saya curiganya ini adalah masih menggunakan adaptasi atrit. Bagi yang tidak menggunakan atau minum mengkonsumsi obat-obatan yang hubungannya dengan beta blocker, mungkin HR itu bisa menjadi panduan. Kira-kira dia mengatakan bahwa saat ini dia tidak lelah, kamu cross check dengan seberapa. Akhirnya kamu konversi, oh dia berada di kisaran ini. Paham ya? Gitu. Nah ini pemeriksaan yang dilakukan tadi sudah ya. Ada satu pemeriksaan teman-teman, yaitu adalah MAP. Pemeriksaan MAP ini sebenarnya begini, filosofinya seperti ini. Seberapa sih tekanan daripada arteri itu untuk bisa memberikan atau mengalirkan ke seluruh organ-organ yang dibutuhkan. Contoh, ke otak, aliran ke otak itu yang paling penting. Kenapa? Ketika dia berada under dari ini, berarti tekanan darah atau tekanan daripada arteri itu belum cukup untuk mampu mengantarkan darah dan nutrisi ke organ-organ yang cukup vital dalam hal ini ya. Oleh karena itu, bagaimana MAP ini menjadi peran penting juga, menjadi satu monitoring khusus mungkin pada kompetensi kardio aja ya, karena ingin betul-betul melihat safe nggak, aman nggak nih pada pasien kita ini saat kita akan mau mobilisasi. Jelas ada pengukuran itu. Selain tadi systolic blood pressure, diastolic blood pressure, kemudian kamu cari satu lagi lain ya. Kemudian rate ya, tadi hubungannya apakah kita informasinya adalah apakah pasien ini memang benar-benar sudah tidak di bawah pengaruh obat-obatan, bisa sebagai data saja. Atau kalian tetap cek, kamu buat huruf di bawah ini apa penggunaan beta blocker ya gitu. SPO2 kaitannya tadi adalah kalian pernah dengar SAO2, pernah dengar SPO2, pernah dengar FiO2, pernah dengar nggak? Nah kalau Fi itu yang gimana dong? Kayaknya waktu blok teori deh udah pernah dipresentasi. Siapa yang presentasi kemarin? FiO2, SPO2, SAO2. Kalau kalian pernah dengar istilah-istilahnya nanti biar tidak kebingungan sendiri ya, tidak kacau sendiri. Kalau SP itu kamu cek pengukuran apa tadi? Pengukurannya menggunakan apa? Pulse ya, kayak yang pulse yang kalian punya portable itu ya. Ya. Kalau SAO2 dia invasif nggak metodenya? Karena ada yang menggunakan invasif, nanti teman-teman kita FF2 itu dia menggunakan metode yang invasif. Kayaknya dia ingin melihat seberapa. Nah ini dia, ada yang konsentrasi O2 terlarut, ada yang mengatakan seperti itu ya. Kemudian ada seberapa kemampuan perfusinya, seberapa keterikatannya dengan oksi hemoglobin yang seperti itu. Jadi kita yang kita miliki sekarang ini dan ukurannya adalah SPO2 dengan pulse oximetry.
yang kalian tahu dulu filosofinya, ini ukur apa sih sebenarnya, itu dulu. Karena nanti kalau kita disodorkan dengan data SAO2, FiO2 agar tidak terbalik pemahamannya, gitu. Paham ya? Maksud saya. Jadi yang kita cek dalam pemeriksaan ini adalah SpO2-nya. Karena nanti ada istilah-istilah yang lain. Nah, dilihat dari gambar ini, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Yang jelas ini pasti dilakukan pos pembedahan ya. Pembedahan nih. Dari bedah, kemudian di proses healing, belum lagi oleh karena jantungnya ya. Tapi syukurnya pas setelah pembedahan itu mungkin perbaikan secara mekanik itu sudah diperbaiki ya. Cuman sekarang sisanya adalah bagaimana sisa-sisa daripada proses tindakan medis itu yang kita harus tuntaskan. Contohnya kayak ini, yang ada di dalam pikiran kalian apa? Kita harus menuntaskan problem nyerinya, benar nggak? Nyeri oleh karena apa nih? Luka sayatan, luka irisan ini. Nah, nanti ada beberapa teknik nih yang digunakan, yaitu satu menggunakan mental bullying untuk latihan batuknya, untuk latihan nafasnya, supaya apa? Pasien tetap merasa bahwa nggak apa-apa kok, aku sudah ada perlindungan nih dengan menggunakan bantal. Nah, itu psikologis yang dimunculkan di sana. Paham ya sampai situ? Nah, kemudian yang kedua apa, Dede? Ketika ini healing prosesnya itu belum mencapai hari kesekian, sudah nggak boleh kamu melakukan untuk latihannya? Belum, tidak boleh ya. Kemudian apalagi kira-kira yang membuat akan problem lagi? Nyeri itu pasti, nyeri diam, kamu cek nanti ya, nyerinya nyeri diam, atau nyeri gerak, atau nyeri tekan. Jadi tiga ini informasinya harus dapat. Apapun nanti kasus kalian ya, baik itu muskuloskeletal atau kasus-kasus neuro dan yang lain, tetap nyeri itu kamu ukur, jangan cuma nyeri aja, ini nyeri ngapain gitu ya. Apakah nyeri saat dia diam, bergerak, atau tekan. Itu harus confirm semua bahwa kemarin nyeri tekannya segini Pak, bahwa nyeri gerak Bapak yang kemarin saya suruh gerak itu segini Pak. Jadi sekarang kita lakukan ini, nanti akan ada evaluasi di sana, pre dan post, jelas di sana gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya beberapa teknik breath ya, kita sudah masuk full sleep breathing. Tadi Pak Ri sudah jelaskan sedikit tentang berarti ini tujuannya apa? Lebih concern ke apa? Inspirasi. Pada konteks ini ngapain kita melakukan inspirasi kira-kira Adik ya? Apa hubungannya orang-orang dengan pos jantung itu kita lakukan inspirasi? Latihan inspirasi, apa tujuannya? Ngapain dia? Nah, itu yang kamu jawab secara reasoning klinikal ya. Disebutkan bahwa adanya indikasi lebih dari 95% atau istilahnya adalah asidosis respiratori. Pernah kalian dengar ini? Ada asidosis itu ada berapa? Dua ya, metabolik dan respiratori. Apa bedanya? Kalau yang metabolik yang dilihat hanya apa? HCO3 ya atau H. Itu kan ada ini ya. Jadi pendekatan yang digunakan apa? Instruksikan pasien hidup, menembuskan mulut. Ada polanya nggak ini? Inhale-nya ini harus deep atau dia tidak seperti biasa saja? Ada yang mengkombinasikan dengan deep, ada yang biasa. Makanya tadi saya katakan jelas kamu mau tujuannya apa dulu gitu. Walaupun kamu tidak pun saat inspirasinya, berarti ekspirasinya yang kamu tekankan gitu loh. Sekarang berapa jarak inhale dan exhale-nya? Berapa hitungannya? Pernah dengar itu? Narik 2, hembuskan 3. Misalnya, narik 3, hembuskan 2. Pernah dengar? Nah, begitulah memberikan polanya. Kalau kamu mau penekanannya memang benar-benar pada konteks ekspirasi atau inspirasi, jelas hitungannya. Nanti tarik nafasnya ya sekian 2 hitungan, nanti hembuskan. Hembuskannya sekarang
mau kamu menekankan respirasi atau tidak. Kalau tidak berarti hembuskan saja tetap lewat hidung. Kalau kalian ingin mengcombine itu, berarti hembusnya lewat mulut. Dengan hembuskan lewat mulut macam-macam lagi, bisa dengan mencucu atau dengan ya kan, seperti hogging, huffing, benar nggak? Nah, jadi itu cukup beragam gitu. Tergantung sekarang apa yang menjadi concern kalian. Nah, ini yang dekat di breathe. Ini kalau kita lihat nafas 25 detik, ini protokol yang umum sekali teman-teman ya. Sampai sekarang pun fisiologis mengapa harus sampai 2 detik, 3 detik, bahkan sekian detik. Seberapa efektifnya nanti dengan otot-otot inspirasi, karena kita kan mainnya di inspirasi, ingin banyak oksigen yang masuk, otomatis kita akan membuat otot-otot dari inspirasi kita untuk bekerja lebih kuat lagi. Nah, parameternya sekarang kita ingin coba uji adalah seberapa peningkatan yang terjadi pada kemampuan kemudian. Nah, ini pada katakan di segmental breath. Mana segmennya yang akan kamu? Karena gini adek, nih pada 3 titik ya, pengukuran ya, mesti pengukuran ya dia. Karena ada yang upper. Kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh CWK ya, apa aja segmentasi segmen yang ada pada paru tersebut. Kalau dia inginnya segmental costal breath atau coastal breath, ada yang menyebutkan istilah coastal breath, ada segmental breath. Segmennya yang mana kamu akan ini kan? Apa lateral? Kalau dia lateral, kamu side lying, kamu berikan sedikit stretch reflex seperti prinsip PNF, itu baru akan mengembangkan. Ini tetap prinsipnya adalah deep breathing, tetap ya, tetapi segmennya yang mana akan dilakukan dikonsentrasikan kemana udara itu gitu. Itu akan menjadi pembeda dari masing-masing teknik tadi. Jadi tidak hanya kamu kenal diafragma, breathing, tidak banyak, tetapi konsepnya adalah satu ya yang tadi disebut. Untuk pengukuran kemarin sudah ada deh, pengukuran dari aksila, kemudian processus hypoideus untuk seberapa besar sih daya kembang atau thoracic mobilitasnya. Ada 3 titik itu. Belum ya? Nanti kita coba ya. Dan pengukuran ini juga akan membedakan saat dia tidak bernafas dan juga saat mengambil nafas. Ada berapa perbedaan range-nya dalam konteks sentimeter ya, dengan menggunakan apa? Kamu punya ini kan? Ya, kita itu. Nanti kita cek. Ini titik-titiknya ya supaya tidak. Nah, kemudian ada juga istilah TEE, thoracic expansion exercise. Itu dalam konteksnya dia ingin membuat suatu exercise yang dikenakan pada thorasiknya, yaitu dengan tadi bisa mengkombinasikan pada saat inspirasi, ekspirasi. Ada juga teman-teman. Jadi itu selain ROM-nya yang di atas, dia juga membantu mengcombine daripada breathing exercise dan thoracic exercise. Atau dia nanti dibantu juga dengan menggunakan selemport apa ya? Kayak atau pada saat inspirasi, pada saat ekspirasi dia ditarik. Itu memaksimalkan udara itu biar semakin banyak keluar. Menghindari apa? Kolaps misalnya. Kemudian ada area-area yang tidak bisa terjadi pertukaran dengan baik. Itu dibantu untuk ibaratnya kamu kalau nyuci itu kamu pasang gitu ya. Pada saat dia expirasi, kamu tarik. Saat inspirasi justru berikan atau dibuka lebar-lebar. Itu akan memberikan kesempatan untuk pengembangan dari sangkar torak itu sendiri. Nah, nanti akan terlihat mana yang nanti kalau kita hubungkan dengan usus skeletal ya, mana yang akan jadi blockage, dia akan nyeri. Nah, nyeri ini kita identifikasi, nyerinya jelas enggak lokasinya dan segala macam. Itu kaitannya nanti ada mungkin dia hipokinetik ya, dia tidak terlalu banyak pergerakan daripada costei-nya dengan vertebranya. Itu juga bisa kamu
identifikasi sebagai satu problem nanti. Yang jelas kombinasi dari sekian banyak model printing tersebut semua punya tujuan yang harus kita pelajari, ya. Ankle pumping ada masalah yang ini? Nah ya, ini sudah jelas banget ankle pumping bagaimana kamu melakukan. Nah ini adalah yang mobilisasi bertahap. Mobilisasi bertahap itu sudah kamu mulai dari head of bed ini aja sudah melakukan mobilisasi semakin naik, ya. Pada akhirnya dia tanpa sadar, kemudian duduk seperti itu, kemudian ongkang, jadi kakinya menggelantung seperti itu, ya. Kemudian pada saat itu ketika kamu cek keseimbangannya, Pak, tahan ya Pak posisinya, saya akan coba kasih apa ya bahasanya, ya saya coba kasih gangguan ya supaya menguji keseimbangan Bapak saat duduk. Nah, jadi disederhanakan terus bahasanmu ya, jangan ditinggi. Kemudian setelah lulus dia, apa yang dilakukan? Turun nih adek, turun ya. Nah berdiri dia, setelah berdiri cek lagi keseimbangannya, ya. Sambil juga cek adakah dia mengalami tanda-tanda ketidakmampuan untuk berdiri lama, pusing, ya. Biasanya sih kalau saya dulu praktek itu pasti gini kan matanya. Apa yang ingin saya dapat informasi dari sini? Ya, tidak putih. Ya, tidak putih. Jadi warnanya tetap ada merah, pink segala macam. Oh, ini kayaknya bagus. Nah, itu subjektif aja sebenarnya. Nanti yang objektifnya kamu dengan pulse ya, tetap dipakai. Nah, setelah berdiri seperti ini, kamu goyang-goyangin, lulus dia, angkat satu kaki, lulus dia. Kemudian dia akan mencoba berjalan di tempat, jalan di tempat tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa pasien sudah cukup siap dalam berjalan. Jadi jangan langsung jalan. Jalan tempat dulu. Nah ini pun bergerak begini pun sudah terjadi perubahan fisiologis nih pada jantung, paru, ya. Setelah dia jalan, baru Pak sekarang jalan kelilingi bednya, keliling dia bed. Udah lulus tanpa ada keluhan yang terlalu berarti. Kemudian next lanjut dia adalah jalan. Jadi dia udah punya lintasan nih. Yang pertama 50 meter dulu. Oh mampu, balik lagi. Udah selesai tidur. Udah, besoknya baru kita persiapan ke lorong dan istilahnya menambah dari jangkauannya, jarak. Kemarin 50 meter berhasil, sekarang coba 150. Nah setelah itu baru nanti dia akan discharge planning, yaitu dengan melakukan apa? 6 minute ya. Nah nih dan dia berjalan, kemudian jalan di lorong, baru akan dilakukan 6 minute walking test. Nah dari 6 minute walking test ini baru kalian bisa mulai mengecek apa saja sih yang harus dicari informasinya selama 6 MWT itu berlangsung. Pertama pasti tata cara dan prosedurnya dulu yang benar. Nanti kita praktekkan yang di bawah ya. Kita mulai di bawah. Hampir sama proseduralnya. Oke, artinya setelah pasien sudah mampu sekitar 3-4 menit itu, pasien boleh pulang. Udah selesai fase 1 kalian. Udah selesai fase 1-nya. Kemudian pasien akan datang balik lagi untuk mengikuti fase 2. Fase 2 yang akan dilakukan apa? Yang pertama kali datang, pasien datang, cek. Ya, pasti cek dulu ya. Cek dulu berapa pre-nya nih. Ya, monitor dulu pre-nya apa saja. Vital sign, hemodinamik, cek semua. Apa saja? Tekanan darahnya, baik sistol diastol, heart rate, kemudian SpO2, keluhan-keluhan RPE. Pada saat dia baru datang itu dia sedang mengeluh seberapa sih? Nah, setelah kamu dapat data awal, itu baru kamu lakukan adalah 6 minute lagi, 6 MWT lagi nih. Yo, ketika 6 MWT yang baru datang itu dapat hasil berapa? Nah, namun perlu kita harus ketahui bahwa di dalam 6 MWT lagi, ini kontraindikasinya. Nah, ini prosedurnya. Ini masih di prosedur ya. Harus kamu catat apa saja.
Nah, ada yang menarik di sini adalah penggunaan telemetri. Siapa saja yang biasanya bisa menggunakan telemetri ini? Nih, pasca infak miokard. Artinya infak miokard masih nggak ada? Detak jantungnya. Ya, pasti ada gangguan ya detak jantungnya ya. Infak miokard. Kemudian pasca tindakan yang dilakukan revaskularisasi CABG ya. Kan revaskularisasi dia karena ada ditemukan indikasi dari 3 pembuluh yang mengalami problem, kemudian diambil tindakan adalah CABG yang kayak ini. Yang aritmia ada yang mengalami gangguan irama. Masih ingat yang irama jantung? Alat bantunya apa namanya? Pacemaker. Ada yang PPM ya, permanen pacemaker, ada yang siapa yang waktu itu presentatif ya? Series 1 ya? Nah, kemudian ada EF, LVEF kalau kalian baca, kalau kalian nanti lihat dari hasil USG-nya ya. Jadi di jantungnya juga di USG ada ultrasonografi juga. Tapi nanti beberapa informasi itu yang kalian lihat adalah yang paling sering itu adalah LVEF, left ventricle ejection fraction, fraksi ejeksi. Apa itu fraksi ejeksi? Apa Wim? Nah, sekali pompa, berapa kemampuan dari jantungnya tersebut? Ini diprosentasekan ya. Kalau membicarakan volumenya mungkin nanti akan ada beda lagi. Ada volume sisa darah yang akhirnya tidak bisa terdistribusi oleh kontraksi tersebut. Sisanya dikurangi seluruh darah yang masuk pada saat diastul ya, dikurangi dengan sisa darah pemompaannya itu berapa persen. Nah, itu bisa menggambarkan dari ejection fraction atau EF, fraksi ejeksi. Normalnya berapa? Ya ada 55. Kalau 40 atau di bawah 0,55 tersebut masih dikategorikan belum optimal, sehingga nanti tetap dicatat berapa sih prosennya. Nah ini juga data, ternyata fraksi ejection ini adalah data juga untuk nanti pengambilan keputusan. Plus nilai EF inilah yang menjadi objektif measurement dari setiap individu. Ya, jadi terlihat di sana fraksi ejeksinya seberapa sih. Biasanya pada kasus-kasus yang paling sering dikaitkan EF-nya itu adalah gagal jantung. Walaupun pada pemeriksaan lain tidak kemungkinan diukur juga ya. Misalnya karena post revaskularisasi yang kemarin dilakukan post infak miokard juga tetap ada nilai EF-nya. Itu sudah semakin sudah semakin dibiasakan. Kalau standar pemeriksaan jantung objektif itu muncullah EF itu. Tapi yang kalau kita lihat informasi itu kapan yang paling sangat dibutuhkan, itu EF itu adalah di gagal jantung. Apalagi sudah sampai terjadi congestive heart failure. Kemudian ADHF juga, akut decompensated heart failure. Jadi gagal jantung akut dengan sekian profilingnya. Masih ingat kalian profil? Ada profil A, warm dry, wet cool gitu ya. A, B, C, L. Nah, yang mana boleh dilakukan mobilisasi? Nah, itu ada kriteria. Sebenarnya apa sih main problemnya pada ADHF itu adalah perfusinya. Apa perfusinya? Karannya ya. Nah, itu balik lagi sedikit ke patologinya. Terlihat di sana ya. Oke, program latihan pada fase 2. Awal pemeriksaan vital sign sudah dilakukan cukup jelas. Saya akan melanjutkan dulu setelah dia 6 minute tadi ya. Dari 6 minute tadi informasi apa saja yang harus kamu lakukan? Yang pertama tadi jarak, oke, sip. Kemudian HRWSI, Heart Rate Walking Speed Index. Seberapa sih heart rate-nya di tiap menitnya itu? Itu kamu catat total. Catat tiap menit gitu ya. Misalnya menit pertama jalan 6 menit. Ayo Bu, jalan. Tit gitu. Bunyi dia karena sudah berjalan menit pertama.
kamu cek langsung berapa HR-nya. Catat. Kemudian menit kedua, bunyi dia. Berapa Bu? Catat itu semua. Kemudian kamu nanti cari berapa nilai HRWSI-nya. Bagaimana cara perumusan HRWSI-nya? Ini nanti ke dosis dia kan. Kita lihat dulu RWSI-nya. Nah, ini dia Dek. Ini bahasa Inggris gak lagi. Total setiap menit dibagi 6. Dibagi berapa jarak 6 NWT dibagi 6. Kemudian inilah classified-nya. Classified ini nanti akan membantu kita untuk memilih dosis atau intensitas daripada latihannya. Jadi ketatnya dari untuk yang RWS. Catat dulu ya, nanti kita coba cari ukur dirimu sendiri. Yang kedua, dari jarak 6 MWT tadi juga kita harus bisa mengkonvert ke METS-nya. Berapa METS sih? Dengan rumus seperti ini. Ini rumusnya ya, kalian bisa cek. Nah, itu catat dulu sebagai bentuk hasil dari 6 minute saya sudah bisa menyajikan data 1 jarak, 2 METS, 3 HRWSI. Udah, close. Sekarang masuk ke dalam keputusan. Tiba-tiba pasien yang tadi kamu suruh data itu, Pak, sudah dicek, kemudian kamu suruh dia 6 minute, ternyata dia berada di bawah 240 meter. 240 meter. Kemudian pasien tersebut diambil keputusan bahwa dia harus tidak bisa lanjut untuk dilakukan intervensi atau latihan. Jelas ya? Karena 240 itu masih di bawah dari sekian METS. Ya, oleh karena itu pasien itu dipulangkan. Besoknya datang lagi. Dicek lagi nggak? Cek, karena itulah yang harus betul-betul mendapatkan baseline dulu ya. Kalau baseline-nya lewat, silakan next step untuk dilakukan lagi. Seperti sini jelas ya. Nah, kemudian lanjut ke ketika pasien misalnya hasil yang kedua, datangnya dia mampu 250 meter dengan katakanlah EF-nya adalah 55, kemudian HRWSI-nya adalah tadi ya, katakanlah HRWSI-nya 1,3. Bagaimana kita akan menentukan intensitas latihan pasien? Nah, karena itu di sini sekarang kita sudah bermain pada nih ya. Penentuan suatu intensitas itu ada beberapa komponen. Ruwet sekali ya. Ya enggak apa-apa. Satu jantung paling mengerikan, karena mengerikan Dek. 1, tidak terlihat. Ya. 2, dia adalah organ vital. Paling penting. Selip sedikit kamu dumugi amor. Ini ya. Karena itulah pentingnya safety pada pasien-pasien dengan kondisi ini. Memang berat sekali ambil kompetensinya Dek. Tapi yakinlah, ketika kita sudah pegang kuncinya, aman kok anak udut. Terabas. Stase jantung terabas. Tidak ada masalah. Makanya saya bekelin kamu ya. Ini vital saya sudah jelas tadi sudah ya. Kemudian work skill-nya jangan lupa juga ya, saat dia 6 minute itu kamu cek juga berapa. Kira-kira aman ya? Aman. Ada pertimbangan juga komponen dari ini. Next, apakah ada ini? No, tidak ada. Ada perubahan atau mungkin ada aritmia dan segala macam? Tidak ada. Oke. Next, jarak tempuh apa tadi? Sudah di atas 300? 240 cut poinnya ya. Oke. Kemudian match-nya setelah dihitung tadi berapa? Ya, itu juga
menjadi komponennya. Kemudian ROSI-nya dapat tadi? Sudah dapat. Ejection fraction tadi ada? Ada berapa? Ya, oke, next baru kita masuk ke dalam soal. Caranya menentukan tadi sudah ya. Untuk perhitungan math sudah. Perhitungan ROSI sudah. Sekarang ini ada contoh soalnya. Coba dibaca dari layar kalian masing-masing. Pasien A8 rehabilitasi jantung fase 2 seperti melakukan uji NAMPBT dengan hasil sebagai berikut. Nah, dan jarak tempuh yang ditemukan adalah 393 meter. Pasien adalah 55. Dilakukanlah pengukuran untuk menentukan ROSI-nya ya. Menit 1, 95, menit 2, 100, menit 3, 2, menit 4 sekian. Berapa kali jalan pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, sudah mulai menyusun prescription-nya. Sudah menyusun resepnya. Ini pembahasannya. Jawaban, cobalah mari kita hitung dulu. 1, maths-nya, 2, ROSI-nya, kemudian tentukanlah intensitas. Jawabannya adalah maths yang didapatkan adalah 4,5 maths. Kemudian ROSI-nya didapat adalah di 1,5. Intensitasnya menjadi 60%. Nah, dari mana dapat 60%? Nah, sekarang kita pegang dulu aja ya. Kita akan bahas. Dosis jalan berarti jarak. Nah, lagi pakai jarak nih. Tadi sudah pertimbangan komponennya sudah pakai macam-macam. Sekarang untuk dosis pun tetap menggunakan hasil jarak dikali 5 kali dengan intensitas yang akan kita cobakan tentukan. Akhirnya didapatkan tuh atau dibulatkan menjadi 1.200 meter. Sehingga dosis jalannya pada hari pertama adalah sesi 1 600, 15 menit, sesi 2 600. Ini totalnya, ini nanti dibagi 2 sesi. Paham ya? Kemudian jawaban di hari tadi sudah, hari pertama tadi 600 ya? Benar ya? Nah, hari kedua kamu tambah ini 100. Besoknya 100 nambah, besoknya 100 nambah, besoknya sampai dia mampu 2 kali 900 pulang ya. Besok datang lagi sekali saja 1.800 meter. Satu kali aja, pulang lagi dia. Besok datang lagi baru akan masuk naik ke treadmill. Sampai di sana paham? Itu milestone juga nih, fase 2 ini milestone juga deh. Yang penting kalian bisa mampu mengkategorikan, mengklasifikasi dia bagaimana menentukan intensitas. Kita lihat sekarang intensitasnya seperti apa. Ini contoh, ini saya nyuri-nyuri sedikit ya. Tidak akan dan sebar ya. Ini dokumen rahasia sebenarnya ya. Nah, ini contohnya dari lihat bagi baseline-nya seperti apa ya. Jadi baseline tadi sudah diukur segini, pulse-nya segini, tidak terlihat ya, keluar tidak ada. Dilihat jarak tempuhnya seberapa, dicatat. Ini contohnya dari formula. Belum ke treadmill, kita mau ke kategori submaksimal dulu ya. EF sudah ya. Nah, ini dia penentuan untuk intensitasnya. Ringan atau terkategori ini terlihat dari EF-nya EF-nya ya. Kalau udah di bawah 40 dan sebenarnya kamu langsung ikutin berapa EF-nya. Tetapi kalau dia EF berada di atas ini atau di kisaran 40 tadi cut point-nya, kamu akan bisa memilih ini nanti. Kamu pakai yang 60, 70 atau 80. Ini nggak diisi ya. Semakin rendah beban daripada atlet di dalam memenuhi unsurnya itu, maka semakin bagus sebenarnya fungsi dia. Itu ibaratnya Dedek ya. Makanya dia rendah banget nih biasanya atlet nih yang ada di sini. Makanya dia harus menggunakan dosis 70 sampai 90% ya.
Checkpoint 1 yang dimaksudkan di sini adalah ketika sebelum menyentuh 900, jadi bukan harus 900 dulu ya. Yang tadi harusnya kan bertahap ya. Misalnya mampu dia di 600 dulu, itu hari pertama. Hari kedua 700, hari ketiga 800, hari keempat 100. Terus hari kelima 1 kali 1800, hari keenam baru treadmill ya. Tuh. Nah, masuk sekarang ke treadmillnya. Sebelum kamu ujuk-ujuk datang hari pertama treadmill, tetap prosedurnya adalah aerobic principle. Yaitu pertama, pemeriksaan dulu, baru datang pasien, pemeriksaan monitoring awal untuk mendapatkan data pre. Kemudian dia akan melakukan pemanasan. Pemanasan ini di PJT itu dia menggunakan ergo cycle, atau bisa juga di dalam dikasih senam pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan, ada ergo cycle, kemudian baru nanti akan naik ke treadmill ya, jadi tidak jalan pada lintasan lagi. Ini prinsipnya umum fase 2 ya. Tapi kalau ini sudah, karena dia sudah melalui 1 kali 1800 tadi ya, baru dia akan langsung setelah ergo cycle yang biasanya 260 watt ya. Coba kita lihat berapa wattnya. Jadi sepeda itu sudah disetting ada. Bapak silakan lakukan pemanasan dulu di sepeda kurang lebih 10 menit ya Pak. Sudah disetting sepeda. Sekian, nih. Sudah 10 menit, baru nanti dia akan masuk ke treadmill. Naik ke treadmill. Nah, ini lihat 25 watt, ada 25 watt dengan kecepatan 50 sampai 60 rpm. Ini sudah ditetapkan dari sana ya. Nah, kalau kita lihat prinsipnya, kalau narik ke fisiologisnya, why, kenapa? Karena ini hanya prinsipnya sebagai warming up. Apa warming up? Ayo jantung kita sekarang mau meningkatkan ini. Jadi jantung itu akan memberikan respon ketika kita berikan latihan. Ya, itu prinsipnya. Hanya saja, Pak, apakah harus pakem nih kayak gini? Karena alatnya tersettingnya memang di arah, di lintasan. Yang terpenting nanti adalah pada saat pemanasan yang tadi kamu berikan itu, jantung itu sudah mulai menunjukkan respon fisiologisnya, yaitu harusnya terjadi peningkatan pada heart rate, sudah terjadi pengambilan nafas yang justru lebih cepat. Nah, itu sudah masuk dalam respon fisiologisnya. Itu yang paling penting kamu harus tahu. Ini sudah, kemudian terus jalan, sekarang ke treadmill ya. Nah, ini garis besar treadmill yang kita harus hafal dulu ya. Setelah hafal nanti baru bisa menjadi otomatis dia ya. Hafal dulu. Yang pertama, treadmillnya sesi latihan sama dengan yang sesi jalan tadi, dia dibagi 2 ya. 15 menit. Kecepatan awal sekali diberikan, sebenarnya kisarannya ini ada persepsinya macam-macam ya. Kalau kalian pernah membaca MPH gitu ya, 2,5 sampai 3 MPH. Kalau di-convert ke kilometer per jam, itu kurang lebih di kisaran berapa? Yang biasanya kepake di awal itu adalah kisaran 3,0 kecepatannya. Kecepatan, belum jarak ya. Ini baru kecepatan awal sekali. Pasien kemarin yang 1800 pulang, datang awal, di setting paling pertama kali dia harus mau naik pertama itu di kecepatan 3 dulu. 3,0 dengan kenaikan yang harus terjadi gradualnya seperti apa? Ada 2 pendekatan. Nah, itu ya.
ini dia. Pendekatan yang pertama, biarkan dulu dia 3. Ini karena mundur, menggunakan timer mundur ya. Menit 15, menit 14, menit 13, menit 12. Ini tetap masih sama adik-adik konstan. Yang terpenting kamu catat dulu sudah mampu berapa jarak yang sudah dia capai, tempuh. Paham ya sampai di sana? Kemudian letak di menit peralihan ke-7. Ini sudah dinaikkan kecepatannya, dipencet, naik lagi 0,1 km per jam. Kemudian menit ke-6 naik lagi 0,1, pencet lagi, gitu ya. Dan naik lagi sampai berakhir timernya di menit ke-0, ya. Kemudian kalian melihat berapa pada akhirnya kecepatan yang telah bisa dilaksanakan oleh pasien tersebut. Dicatat 3,6 ya. Ini yang terakhir ya. 3,6. Kemudian kalian yang kedua cek adalah berapa jaraknya. Jarak itu nanti kalian lihat di depannya berapa meter ya. Misalnya 800 meter misalnya, atau 1000 meter, atau 300 meter. Nah, dicatat kecepatannya, dicatat jaraknya. Ini baru menggunakan pendekatan yang pertama polanya ya. Atau yang kedua pendekatannya yaitu dengan ini. Sama, mungkin di awal adalah dia 3. Ini hanya bermain di angka aja ya, digunakan ya. Tetapi dia kalau kita lihat pola dalam tabel ini, di menit yang ganjil dia naikkan. Kan tadi mundur, hitungannya mundur nih. 15 dulu pertama 3,4, kemudian mundur ke 14 belum dinaikin, ke 13 dia naikin. Nah, nanti terlihat kurvanya seperti ini. Berarti dia naiknya setiap berapa menit, Adik? 2 menit? 2 menit sekali. Ya, 2 menit sekali. Terlihat yang tadi 3,4 di awal menjadi berapa? Rekannya berapa? 0,6 ya. 0,6. Nah, pulang dia kan? Sudah pulang nih. Bapak sudah mampu. Kamu catat tadi apa? Kecepatan. Kamu catat tadi juga jarak. Clear ya? Dia pulang dia. Tapi diperiksa lagi ya, monitoring lagi awal pulang. Besoknya datang lagi. Yang mana digunakan kecepatannya untuk sehari ini? Yang kemarin ditambah 0,3. Coba catat lagi. Coba catat lagi. Nih. Ya. Pada latihan berikutnya, kecepatan awal yang tadi kamu catat, kamu tambah 0,3. Dan jaraknya kamu tambah 100. Sama tadi kayak yang dia latihan jalan. Hari ini 600, pulang besok dia 700, pulang besoknya 800. Itu juga di treadmill. Hanya di treadmill itu ada kecepatan juga yang kamu harus catat. Karena makan menjadi dosis nih besoknya. Sampai di sini paham? Jadi kecepatan ini ditambah 0,3. Ya, segitulah dia. Dan sudah dilampirkan juga contohnya, ada contohnya. Kapan naikkan kecepatan tadi ya. Dalam latihan pada Bapak juga sudah tadi disampaikan. Nah, adakah yang berpikir kenapa beda pendekatannya ya? Terus apa kira-kira dampaknya? Atau kapan spesifik kita menggunakan yang kenaikan gradual di menit terakhir? Kapan yang setiap 2 menit itu kita pakai? Saya nyatakan tidak ada yang absolut memberikan protokol itu ya, ya. Ini adalah pendekatan-pendekatan berbasis dari clinical expertise. Ini yang saya ambil contoh ini adalah clinical educator kita yang ada di PJT di Rumah Sakit Prof Murah, yang memang mempunyai persepsi yang cukup berbeda tentang bagaimana memproyeksikan intervensi treatment. Tetapi saya ajarkan kalian dua-duanya supaya nanti tidak kaget. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Masih aman, oke? Nah,
Setelah kita sudah tahu protokolnya seperti apa, kecepatannya bagaimana, jaraknya harus seperti apa, udah jelas. Nanti kita tinggal, nah ini dosis yang harus ditargetkan di hari ini, kamu kurangi dulu 0,6. Itu yang kamu jadikan sebagai kecepatan paling pertama. Paham? Kayak tadi contohnya 3, kalau ditambah hari besoknya jadi 3,3. Nah 3,3 itu kita kurangi dulu 0,6 jadi berapa? 2,7. Itu yang paling pertama sekali. Nanti untuk gradualnya, peningkatannya, kamu mau pendekatan A atau B? Silakan aja, karena nanti endingnya bakalan tetap mencapai kecepatan target. Paham di sana? Baca contoh soalnya. Contoh soalnya ada. Contohnya deh. Pasien C akan melakukan radiasi dosis terakhirnya dia ditemukan adalah 3,7 dengan jarak yang sudah ditempuh adalah 9. Ada kecepatan, ada jarak, clear ya. Berapakah dosis jalan pada hari berikutnya? Pada menit keberapa juga setelah itu menaikkan kecepatannya. Ini kaitannya dengan mau milih A atau B ya. Cara graduasinya ya, cara peningkatan progressionnya ya. Program latihan tentukan dosis sebelumnya itu ada di 3,7 dengan kecepatan terus, maka dosis hari ini kecepatan itu harus ada di 4 ya, harus ada di 4 untuk dia tercapai hari ini. Nah bagaimana kita akan memulai itu? Nah ini dia dosis target tadi itu yang 4, kita sudah susun dosisnya. Kita akan bisa memulai dia dari awal ya. Berarti dosis target yang harusnya 4, Bu hari ini Bu akan berjalan kecepatannya 4 ya Bu. Tetapi tidak ujung-ujung langsung baru sampai itu langsung 4, tidak begitu. Tapi kita akan susun juga nih gradualsnya dia, progressionnya dia. Cara dosis target tadi 4 tadi kita kurangi 0, nah dapatlah 3,4 ini. Silakan nanti itu yang memang kecepatan awalnya dia. Tetapi nanti model peningkatannya ini kamu pakai yang mana? Boleh saja. Mau pakai yang konstan dulu atau kamu langsung aja menggunakan penaikan setiap 2 menit. Itu kan tekniknya saja. Paham artinya ya? Nah, oke udah clear, selesai dah. Ada pertanyaan? Sorry? Ada? Nah, yang belum saya masukkan di sini adik-adik itu adalah pendekatan komunikasi. Karena baru saja kemarin saya responsi dengan kakak-kakakmu yang ada di stasiun jantung. 2 pasiennya mengalami kayak malas berlatih gitu. Harus berlatih. Karena apa? Saya mencurigai satu, komunikasinya belum nyambung. Yang kedua, informasi global pasien tidak tersampaikan dengan baik, sehingga pasien tidak mau berlatih. Nah, karena itu pendekatan komunikasi di awal-awal blok Pak Rusli sudah mengatakan di jantungnya agak sedikit berbeda cara kalian membujuk pasien itu biar mau. Karena apa Dedek? Dia sudah terbebani secara psikis bahwa jantungnya rusak atau mengalami gangguan. Yang ada di pikirannya dia adalah kalau digerakkan sedikit dia akan mati. Ya, oleh karena itu bagaimana sekarang pendekatan kamu ujug-ujug baru datang? Bagaimana cara kalian melakukan komunikasi yang baik? Nah, ini yang menjadi tantangan kalian. Ya, sepertinya slide saya 2 tahun yang lalu ya, kondisi 2 tahun yang lalu baru pola komunikasi yang hendaknya di apa namanya disampaikan ke pasien dan cara membujuk. Ada apa? Bagaimana cara membujuknya? Yang pertama kamu harus ancam dulu pasien tersebut jika kalau dia mau bergerak adalah apa? Terjadi penurunan kemampuannya dia, memperpanjang long stay-nya di sana,
dan lebih banyak akan potensi terjadi penyakit. Oleh karena itu, makanya nanti ketika dia hanya mengatakan nyeri sekali, ya nyeri ini kamu bisa bantu tangani dengan pendekatan bahwa harus berlatih agar nyerinya menjadi toleransi, ambang nyerinya itu menjadi meningkat, tidak turun. Nah, membahasakan itu sekarang bagaimana teknisnya. Memang tantangannya banyak sih, tapi tugas saya di sini adalah mempersiapkan kalian untuk masuk ke level profesi, ya. Kalau tidak nanti sudah juga nggak rumah nanti kalian di sana ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak, kita bisa mulai yang fase 1 dulu. Setelah itu kita ke bawah. Silakan ya, ada berapa bed?